Jadi cuy, di konten kali ini gue akan membahas asal-usul atau kisah dari item-item yang ada di Mobile Legends. Gue berterima kasih dulu kepada Kak Anissa yang telah memberikan gue ide. Terima kasih banyak Kak Anissa. Oke, jadi contoh ceritanya tuh kayak Wishing Lantern gitu. Itu kan punyanya si Zuxin. Nah, ceritanya tuh gak akan jauh-jauh dari situ sih. BTW, gue mau disclaimer dulu. Ini kisah atau cerita tuh nggak 100% bener ya. Ada modifikasi dari gue sedikit lah. Karena kan sebenarnya item-item ini ceritanya tuh gak bener-bener tuntas gitu atau detail diceritain oleh Muntun cuy. Maka dari itu ada modifikasi dan cerita dari gue dikit lah, sedikit. Dan yang gue bahas kali ini adalah item-item magic ya. Oke, pertama-tama gue akan kelompokkan dulu item yang latarnya itu sama ya guys. Yang pertama keempat item ini, buku, Holy Crystal, Genius Wand, dan Lightning to Cheon. Latarnya itu sama guys, yaitu tempat bernama Magic of Academy. Sesuai namanya ya sekolah sihir sih. Jadi ya di cerita lore Mobile Legends tuh Magic of Academy itu ya tempat berlatihnya anak-anak berbakat gitu untuk menguasai sihir. Contohnya kayak Harley lah, Arit, Valir, banyak lah. Oke, selanjutnya yang kedua. Ketiga item ini ya, COD, Starlium, dan Concentrate. Ketiga item ini tuh mempunyai latar cerita, mereka sama-sama diciptakan oleh para ilmuwan eruditio cuy. Dan yang ketiga, kedua item ini, yaitu Ice Queen dan Winter. Latar diciptakannya kedua item ini tuh, mereka murni diciptakan oleh sebuah zat atau dewa ya bisa dibilang, yang bernama Maiden of Glacier. Nah, untuk sementara gue akan membahas ke-9 item ini dulu, sisanya nyusul lah. Langsung aja, kita ke pembahasan yang lebih rincinya. Let's go! Jadi ceritanya, Enchanted Talisman ini atau kita biasa menyebutnya buku, adalah sebuah benda pusaka dari Magic of Academy. Tentu saja, yang namanya benda pusaka itu pasti dilindungi dan tidak sembarangan orang bisa melihat ataupun memegangnya. Tapi justru buku ini telah dicuri oleh Alice. Dan Alice menggunakan kekuatan sihir kegelapannya untuk membuat buku ini menjadi buku yang terlarang dan dipenuhi oleh kutukan. Sebenarnya cerita dari Holy Crystal ini gak spesial-spesial amat sih. Holy Crystal ini cuma sebuah kristal dari Magic of Academy yang dipakai untuk ujian para siswa-siswinya untuk mengukur sebuah persentase sihir mereka gitu. Misal contoh, kita berada di dunia sihir. Dan ujian pertama kita di akademi adalah memegang sebuah Holy Crystal itu untuk menentukan apakah rank kita ini A, S, atau C, atau D, atau F gitu kan. Tapi tentu saja jika aku berada di dunia sihir, sudah dipastikan aku berada di penyihir tingkat S. Sebenarnya awalnya Lightning to Cheon ini sebuah tongkat biasa guys. Jadi sebenarnya ada sebuah bencana yang menciptakan tongkat ini menjadi spesial gitu. Jadi pada suatu ketika, langit di atas Magic of Academy itu dipenuhi oleh petir yang sangat menggelegar, yang bisa saja menghancurkan sekolah. Tak lama setelah itu, Eudora, salah satu pembimbing dari Magic of Academy, naik ke atas langit untuk menghentikan petir tersebut. Dengan pengendalian petirnya yang luar biasa, Eudora berhasil menyegel petir itu ke dalam dua benda sekaligus. Yang pertama ke dalam sabuk, yang kita kenal sebagai Thunderbelt sekarang, dan yang kedua adalah tongkat, yaitu Lightning to Cheon itu sendiri. Genius Wand ini adalah sebuah artefak yang diketahui diciptakan oleh penyihir misterius bernama Ursula. Siapakah Ursula? Gue ceritakan singkat saja. Jadi diceritakan Ursula ini adalah penyihir wanita legendaris yang sekaligus adalah pendiri dari Magic of Academy. Bisa dibilang Genius Wand ini adalah sebuah piala atau penghargaan cuy, yang diberikan kepada mereka yang sangat berprestasi di Magic of Academy gitu. COD, item yang berasal dari Eruditio. Kita sudah beralih dari Magic of Academy ke Eruditio sekarang. Gue cerita singkat aja kalau kalian belum tahu Eruditio. Jadi Eruditio ini adalah sebuah kerajaan yang lebih mengkedepankan teknologi dibanding sihir. Baiklah, jadi Clock of Destiny ini adalah sebuah ciptaan para ilmuwan Eruditio yang menggabungkan antara Starlium dan sihir waktu. Apa itu Starlium? Starlium adalah salah satu material langka yang ada di Land of Dawn cuy. Mirip-mirip kayak inilah Vibranium yang ada di Marvel.
Lalu tujuan terciptanya Clock of Destiny ini adalah untuk mempercepat peningkatan kekuatan. Tapi gak dijelasin kekuatannya kekuatan apa. Gue masih menyebut ini item Calamity cuy. Ada yang sama gak? Jadi kan sebenarnya Starlium ini perpaduan antara Calamity Reaper sama item Shadow Twin Blade lah ya, bisa dibilang. Tapi itu bukan lore aslinya sih. Jadi sepertinya Starlium Skite ini sama kayak item COD tadi yang terbuat dari Starlium. Ya ini mah, tapi Starlium Skite ini murni 99% material Starlium gitu, nggak ada campur dari sihirnya. Sebenarnya guys, konsentrat energi ini awal mulanya bukan dari Eruditio cuy, melainkan dari Cyclops malah. Lihat aja bagian belakang Cyclops. Jadi ceritanya, Cyclops ini tiba di sebuah planet. Nah, planet ini ternyata sudah diambang kehancuran. Lalu Cyclops ini berkeliling ke planet itu dan menemukan sebuah permata berwarna biru. Cyclops pun mulai meneliti apa sebenarnya permata tersebut, dan dia menemukan fakta bahwa ternyata permata itulah yang sudah menghisap nyawa dan energi spiritual dari planet itu sehingga menyebabkan planet itu hancur. Cyclops pun mulai menggunakan semua pengetahuannya untuk menyegel permata tersebut. Dia menyegelnya ke dalam jam pasir atau lentera ya ini. Dan dia pun mulai membawanya kemana-mana agar tragedi serupa tidak terjadi untuk kedua kalinya. Jadi kalian harap waspada cuy kalau ketemu Cyclops di rank. Yang di bawah Cyclops di belakang itu ternyata bisa menghancurkan planet loh. Terus, apakah ada hubungannya dengan Eruditio? Nah, kita baca bareng-bareng yuk lore dari Mobile Legends-nya ini. Terinspirasi dari ledakan gerbang tak terbatas. Ah, ini pasti peristiwa yang tentang Cyclops tadi. Diciptakan oleh ilmuwan berdasarkan lintasan kondensasi dan amplifikasi energi. Gue mungkin menarik kesimpulannya begini. Konsentrat energi murni yang benar-benar asli itu yang dibawa oleh Cyclops. Sedangkan konsentrat energi yang diciptakan oleh ilmuwan ini mungkin versi light-nya ya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Gue akan bahas dua-duanya langsung karena emang mirip-mirip sih ceritanya. BTW, gue awal kan udah bilang ya, bahwa dua item ini tuh tercipta dari sebuah entitas bernama Maiden of Glacier. Ternyata itu tuh julukan dari Aurora cuy. Jadi cerita singkatnya tuh gini cuy. Jadi kekuatan luar biasa Aurora ini bangkit cuy. Konsepnya itu mirip kayak mata Sharingan yang ada di Uchiha cuy. Jadi intinya ya Aurora ini melihat suaminya membeku, makanya kekuatannya bangkit. Oke, kita lanjut dulu ke cerita Ice Queen One. Jadi, menurut cerita, seorang penyihir wanita yang dikenal sebagai Ratu Salju menciptakan sebuah tongkat Ice Queen One. Konon katanya dia adalah ratu pertama di Northern Vale. Dan tujuan dari penciptaan tongkat ini adalah untuk melindungi kerajaannya dari serangan makhluk-makhluk kegelapan. Dengan hanya bermodalkan tongkat ini, dia mampu mengubah medan perang menjadi lautan es dengan sekejap. Tapi, ada kutukan dan efek samping jika terlalu sering menggunakannya. Mereka akan kehilangan emosinya dan berubah menjadi dingin, tetapi tidak kejam. Lanjut, Winter Crown adalah sebuah mahkota legendaris yang melambangkan kekuasaan tertinggi di antara elemen es. Konon katanya, hanya orang yang berhati murni dan mempunyai keberanian yang tinggi yang bisa mengenakan mahkota ini. Karena jika kedua hal tadi tidak ada, maka mahkota itu akan membekukan dia untuk selama-lamanya menjadi patung es. Itu dia ke-9 item magic dengan kisah-kisahnya yang mungkin ya gue ngarang. Enggak, gue riset kok. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next video berikutnya. Dadah.